warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan siang yang penuh berkah ini
kita bersama-sama bersyukur, kita bersama-sama bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Luhur, Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, terutama kita masih diberikan panjang umur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan bimbingan, Nabi yang telah memberikan tuntunan, Nabi yang telah memberikan pedoman kepada kita, yaitu agama Islam yang wajib kita jaga dan kita pelihara sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah ini akan saya sampaikan khutbah yang berjudul tempat tinggal yang abadi. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita terkadang sering lupa untuk mengumpulkan bekal untuk menuju akhirat. Padahal kita tahu bahwa semula makhluk yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering sibuk, bahkan hampir setiap hari sibuk mencari uang, sibuk bekerja, sibuk ke kantor, ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kadang-kadang sampai lupa membuat lalai kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jika kita tahu bahwa apa yang kita perbuat di dunia tidak akan menjadi ibadah kalau kita lalai kepada Allah dan mengabaikan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'al mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tiga perkara yang mengikuti mayat ke kubur, yaitu keluarganya, harta dan amalnya. Lalu yang dua kembali dan yang satu tetap menemaninya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan amal ibadahnya yang akan tetap menemaninya ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu diketahui sejatinya amal kita lah yang menjadi bekal dan teman kita kelak di akhirat, dan amal itulah yang menjadi penentu kehidupan kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat kita akan ditagih dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia, baik itu yang baik ataupun baik itu yang tidak baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengumpulkan semua makhluk hidup mulai dari yang awal sampai yang akhir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 Allah sampaikan, a'udzu billahi
khatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa-apa yang telah pernah dia perbuat, dia kerjakan selama hidup di dunia. Hari itu semua orang ketakutan yang amat dahsyat. Semua orang tidak ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Ayah tidak bisa menolong anaknya, suami tidak bisa memperlukan istrinya, kakak tidak bisa menghiraukan adiknya, sahabat tidak lagi memperdulikan temannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Abbas ayat 34-36. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu akan menjadi hari yang menggembirakan buat orang-orang yang soleh, yang amal baiknya banyak ketika hidup di dunia, dan menjadi hari yang menyedihkan buat orang yang semasa hidupnya menjadi orang yang rugi, yaitu orang yang semasa hidupnya di dunia tetapi tidak mengumpulkan bekal amal yang soleh untuk tempat tinggal yang abadi, yaitu kehidupan nanti di akhiratnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu menjadi hari penentu untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Amal kita di akhirat akan dihitung, amal kita akan dihisab, amal kita akan ditimbang. Jika timbangan kita berat untuk amal kebaikan, kita akan merasakan nikmatnya surga Jannatul Na'im. Namun jika timbangan amal kejelekan lebih berat, lebih banyak, maka itulah menjadi alamat celaka, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi rawdatin yahbarun wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati faulaika fil 'adzabi muhdharun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka mereka di dalam taman-taman surganya Allah bergembira. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka tetap berada di dalam siksaan dan azab api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan ayat ini sebagai renungan buat kita. Sudahkah kita hidup di dunia ini mempersiapkan kehidupan kita, tempat kita yang akan abadi dan kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat? Sudahkah kita mengumpulkan bekal kita untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Hidup di dunia mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ataupun 100 tahun seabad. Padahal kehidupan akhirat bukan hanya 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tapi kehidupan akhirat, tempat tinggal kita yang abadi, yaitu khalidina fiha abada, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya, abadan abadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ibarat orang yang mampir minum di rumah orang. Kita hidup hanya sekali di dunia. Tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti? Apakah esok, lusa?
yang pasti mau ataupun tidak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, padahal hakikat hidup di dunia hanyalah mampir sejenak untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat hidup di dunia yaitu menunggu saat maut menjemput kita. Hakikat hidup di dunia adalah kita diperintahkan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat hidup di dunia kita diperintahkan untuk mengumpulkan amal soleh, mutiara-mutiara ibadah yang sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta titipan, jabatan titipan, anak keluarga kita titipan, apa yang kita miliki titipan dari Allah. Kita tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu marilah kita jadikan sisa-sisa umur kita sebuah kesempatan untuk mempersiapkan panggilan Allah. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan mutiara ibadah amal yang soleh yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Kita mengumpulkan bekal dan amal soleh untuk mempersiapkan kehidupan tempat tinggal yang abadi, yaitu di akhirat. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semata-mata mencari dan menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, Rabbi umri tasa'at amadahu wa qalat amadahu wa Rabbi umri qalilatan amadahu kasiratan amadahu. Berapa banyak umur yang manusia yang diberikan panjang umur, namun manfaatnya hanya sedikit ataupun bahkan tidak memanfaatkan umur yang panjang itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berapa banyak orang yang tidak diberikan panjang umur oleh Allah, yang umur yang singkat namun banyak sekali manfaatnya, yang pasti itu adalah bekal mereka yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah tapi digunakan untuk bermunajat, beribadah, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia yaitu man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang diberikan panjang umur oleh Allah tapi tidak digunakan untuk bermunajat kepada Allah dan jelek amal ibadahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan fid dunya wal akhirah, di dunia lebih-lebih nanti di akhirat, untuk kita menuju tempat kita yang abadi, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita jadikan renungan dan motivasi diri kita supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang diberikan iman dan kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa asrafi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala
الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون فيا أيها المستمعون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, meminta, memohon, menghibah kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dan kehidupan kita diberkahi Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga kita tergolong hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubat. Allahumma ij'alna ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi hadha ya Allah tafarruqan maqsuma. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa min afatil akhirah wa min azabihim ya Allah wa min azabihim ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha pengasih maha penyayang, pada kesempatan siang yang penuh berkah ini kami bersimpuh ya Allah, ampuni sekecil apapun dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah. Sesungguhnya kami tak pantas menyebut asma-Mu ya Allah, karena kami bergelimang dosa ya Allah, karena kami bergelimang maksiat ya Allah. Akan tetapi kami juga tahu ya Allah, begitu besar ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Terimalah sekecil apapun amal ibadah kami ya Allah, karena itu merupakan bekal kami ketika kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Sirahilah diri kami dengan rahmat-Mu ya Allah, terangilah hidup dan kehidupan kami dengan taburan cinta-Mu ya Allah. Yang pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah COVID-19 ini ya Allah, angkatlah ujian ini ya Allah. Berikan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang soleh dan solehah, hamba-hamba yang selalu menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah dan jadikan kami ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.